السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis wallahu a'lam bimuradi. Haturan salam silaturahmi oge nu daripada sedaya hormat utami aparatur pemerintah desa Haji Harja Desa Tangkolo anu daripada sedaya hormat dikana teu paranungan dan daripada Tangkolo gitu. Aparatur pemerintah Desa Tangkolo miwa sadaya lembaga maya di Desa Tangkolo tikawin BPD, LPM, MUI, DKM, oge lembaga ormas sanesna daripada sedaya hormat. Pengarsa Pupuhu Yayasan MA Plus Mandalawangi anu daripada sedaya hormat miwa sadaya rekan kepengurusan oge tinggal kantor pengarsa Bapak Ketua Komite miwa anggota sami anu daripada sedaya hormat tinggal kantor Kepala MA Plus Mandalawangi miwa staf oge karyawan tata usaha sadaya daripada sedaya hormat tinggal kantor yang sangat dibanggakan Ketua OSIS oge segenap struktur organisasi MA Plus Mandalawangi anu sangat disayangi, sangat dicintai. Oke, mudah-mudahan tetap semangat, tetap maju, konsisten, oke, semangat dan sukses. Amin. Ya Rabbal. Siswa-siswi dikawin kelas 10, 11, 12 nya. Sepada kaku kene dapat ulama kelas 1, kelas 2, kelas 3, besok aku ada kelas 1, kelas separahannya. Kaku kene harus bikin adik-adik mah mainten udah biasa. Insya Allah mudah-mudahan adik-adik sekalian, adik-adik sadayana mudah-mudahan jadi siswa-siswi yang berprestasi, yang berkualitas tinggi, insya Allah yang sukses, terutama anak-anak yang soleh dan solehah, cerdas, cermat, tangkas, siap menghadapi global dunia, global cobaan, berbagai tantangan, rintangan. Insya Allah mudah-mudahan ku ngalakuman di peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW mohon diselenggarakan ku OSIS MA Plus Mandalawangi, mudah-mudahan membawa hikmah, berkah serta menjadi pelajaran buat kita semua. Amin. Hanya sayang, sering kali sayang ceramahnya sampai suawu jenazah sopok pagi asa sering pernah asa sopok pagi di jamaah etate. Insyaallah mudah-mudahan pengirangan hormat hatur nuhun ka Ketua OSIS buka ieu teh inisiatif Ketua OSIS, buka inisiatif Kepala MA na peda parayana berarti
Tapi insyaallah dipayun maka orang sami manjati puji kali syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala dina dina ieu urang sadayana. Alhamdulillah tiasa hempak marbayaksan tiasa aktif dina raraga mi'emut Isra Mi'rajna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan membawa hikmah barokah oke menjadi pelajaran sekaligus menjadi tauladan bikin orang sadaya bikin segenap umat Islam mobil khusus keluarga besar MA Plus Mandalawangi, amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, termasuk kita sekalian yang pada saat ini kita lagi mencintai atas sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW, sekaligus merasa takdim dan takrim kepada baginda Rasul dengan memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan semua aktivitas kegiatan ini menjadi jembatan untuk kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya Allah. Adik-adik siap? Mana? Kemarin mau. Insya Allah dari kata Isra dan Mi'raj, Isra dan Mi'raj itu menjadi dua garis. Isra itu adalah garis horizontal. Isra adalah garis horizontal dan Mi'raj adalah garis vertikal. Dalam arti Isra itu garis lurus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi lurus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lurus secara perjalanan, juga lurus sebagai hubungan antara manusiawi, hubungan antara hakul adami, antara manusia dengan manusia. Sedangkan Mi'raj adalah garis vertikal, garis menuju ke atas, yaitu garis Sidratil Muntaha. Yang paling tinggi adalah garis antara makhluk dengan khaliknya, antara makhluk sebagai Rasulullah Muhammad SAW dengan khalik sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita simpulkan bahwa Isra Mi'raj itu merupakan suatu garis yang horizontal, garis yang lurus antara hubungan kita dengan kita, manusia dengan manusia. Siapa kita? Manusia. Siapa Rasul? Manusia juga kan? Nah, makanya antara kita dengan Rasul itu ada garis horizontal, yaitu ada hubungan. Yang pertama, hubungan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai manusia dan hamba Allah yang diciptakan langsung, yang diciptakan sebagai a'rad basyariyah. Artinya walaupun seorang Rasul tapi dia memiliki sifat kemanusiaan. Rasul memiliki sifat kemanusiaan seperti manusia biasa kita. Cuman bedanya Rasul diberikan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya, sedangkan kita manusia yang siap menerima wahyu dari Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Cuman itu saja. Sopinya kita sakit, Rasul pun sakit. Kita makan, Rasul pun makan. Kita senang, Rasul pun senang. Kita sedih, Rasul pun sedih. Sama dengan kita. Rasul mati, kita pun mati. Akan mati seperti Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita simpulkan Isra itu adalah suatu hubungan horizontal dari makhluk ke makhluk. Kita mentauladani, mencontoh dari akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW.
Di antaranya yang kita harus catat dari Rasulullah Muhammad SAW dari Isra dan Mi'rajnya mereka, Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama kita ambil tauladan dari kesabaran Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasul manusia, kita manusia, wajib kita mentauladani kepada manusia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maka senantianya kesabaran Rasul itu harus diambil, harus dijadikan tauladan buat kita semua. Terutama adik-adik sekalian, mungkin dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu di sini mungkin tantangan, rintangan, gelombang, badai, segala pun rintangan pasti ada. Tetapi karena kita dengan kesabaran, insya Allah walaupun pagi malas mandi, pagi malas makan, pagi malas bangun, karena dengan kesabaran dan kesemangatan kita, maka kita harus tanamkan kesabaran. Walaupun kita masih ngantuk, walaupun kita enggan mandi, walaupun kita enggan makan, maka harus dengan sabar kita melawan dan lawan, harus dilawan. Insya Allah dengan kesabaran Rasul, diantaranya karena Rasulullah Muhammad SAW pada waktu itu, pada waktu diisrokan dan dimi'rajkan Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama Rasul ditinggalkan sang kekasih yang paling dicintai, yaitu Siti Khadijah, istri yang tercinta. Yang pertama, Rasul sebelum dilahirkan, Rasul sudah ditinggalkan ayahnya. Kemudian dalam usia 6 tahun Rasul sudah ditinggalkan lagi ibunya. Kemudian Rasul dirawat di kakeknya Abdul Muthalib. Juga Abdul Muthalib juga meninggalkan. Kemudian Rasul dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib pun pada waktu itu seorang paman yang gigih membela Rasul, itu pun mati pada waktu itu, pada tahun itu, bertepatan dengan wafatnya Siti Khadijah, juga wafatnya Abdullah sebagai benteng pertahanan dan benteng Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasul pun manusia biasa, punya rasa sedih, kesedihan itu ada kesedihan itu. Rasul pun merasa sedih, makanya tahun itu dinamakan tahun Husni, tahun Husni, tahun kesedihan. Tapi kesedihan itu jangan berlarut-larut sampai terbawa kakek-kakek tua-tua. Di sini mungkin adik-adik ada yang yatim, kalian mana yatim? Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Mana laki-laki yatim? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8. Kurang lebih lah 8 atau 9. Mungkin adik-adik merasakan, adik-adik yang masih ada orang tua, masih ada ibu, ada bapak, mungkin ada tumpuan harapan, ada kebutuhan, ada pengajuan, kita mengajukan tumpuan kepada kedua orang tua, sedangkan teman kita orang tuanya sudah tidak ada, mengadu kepada siapa, ya kan? Ada kebutuhan, kita mah tinggal bilang ke mama, ke bapak, ma, pak, sedangkan teman kita yang sudah tidak punya bapak lagi, yang sudah tidak punya emak lagi, paling ke nenek. Kan gitu. Seperti Rasulullah Muhammad SAW, memang rasa sakit, rasa sedih itu manusia biasa punya rasa itu. Tapi Rasulullah tidak kedermanjangan, tidak sampai dibawa sampai masa tua gitu. Maksudnya begini, kita jangan pesimis ya, walaupun orang tua kita sudah tidak ada, gitu kan. Rasulullah SAW optimis karena ada Allah yang menanggung jawab segalanya. Ada orang tua, ada guru kita, ada
sesama kita, insya Allah itu akan membantu kita, insya Allah. Yang pertama itu kesabaran, sabar dalam arti kesedihan. Makanya Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu memang sifat kemanusiaan yang muncul, ada rasa kesedihan. Makanya Allah panggil langsung dengan melalui Isra dan Mi'raj. Itu suatu apa itu kalau kita mah intinya kalau mau apa itu jalan-jalan senang-senang atau refreshing lah, healing, jangan si baru namanya healing gitu, healing insyaallah. Itu yang pertama kesabaran, yang kedua kesabaran dalam menuntut ilmu. Tangkos neng ngecek nuntut ilmu teh kadang aya semangat, kadang aya memble teburun, kadang aya jenuh, kadang aya we. Nah, rasa-rasa itu pun harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa mencontoh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada pernah Rasul kata mengeluh, kata lelah, tidak ada kata pesimis, tapi yang ada semangat, yang ada serius, yang ada santun, insya Allah sukses. Amin ya rabbal alamin. Itu dari kesabaran Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua ketaatan. Karena Isra itu garis horizontal, kita sebagai makhluknya terhadap Rasulullah Muhammad SAW adalah ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang harus kita taati dari Rasul? Dari Rasulullah Muhammad SAW, sebab Rasul merupakan suri tauladan dalam segala sesuatu, dalam segala perjuangan, dalam segala ikhtiar, upaya dan usaha. Mungkin itu memerlukan suri tauladan. Makanya dari kesemangatan Rasul juga Rasul mencari ilmu juga. Karena Rasul dibimbing dan dibina dan diberikan ilmu melalui malaikat Jibril alaihissalam tanpa mengeluh, walaupun jam berapapun, tidak mengenal waktu. Ketika datang wahyu Allah, maka Rasulullah SAW tidak pernah mengeluh. Mudah-mudahan kita pun jangan sampai ada suatu satu bidang studi yang kita mengeluh. Mudah-mudahan mungkin merasakan sendiri. Setiap bidang studi mungkin ada senang, ada gak senang, ayaan biasa-biasa saja. Bahkan mungkin ada bidang studi yang menakutkan, ya kan? Iya, jujur aja ya. Yang senang ada mungkin kumaha kepribadian masing-masing. Ayah senang karena fikih, ayah senang karena itu akidah akhlak, ayah senang karena hadis, senang karena hadis Quran, ayah senang karena sejarah, ayah senang karena olahraga, ayah senang karena kenegaraan, ada yang senang bahasa Arab, ada yang senang bahasa Inggris, ayah mau kesenang itu, kesenang iya sih. Mungkin ayah senang sedayana. Mungkin kalau kita klasifikasi masalah kesenangan studi itu mungkin berbeda-beda. Nah, dari keseluruhan, karena kita harus mencapai target, mencapai kesuksesan, tingkat kesuksesan, makanya kita semuanya harus sukses, walaupun memang tidak semuanya menjadi suatu kesenangan. Tapi insya Allah, maka jadikanlah pembelajaran itu merupakan suatu kesenangan. Jangan dijadikan menjadi suatu beban. Mau dijadikan kesenangan, insya
insya Allah kita akan menghadapi dengan rileks. Kita hadapi dengan senang hati, kita jalani dengan penuh kesabaran, kita jalani dengan penuh kesemangatan, ya kan? Itu yang penting kita ditanamkan dalam itu kesenangan, dijadikanlah kesenangan atau dijadikan suatu ya kesenangan kan? Mudah-mudahan dijadikan suatu kesenangan, jangan dijadikan suatu beban, ya kan? Ari beban mah ya tong boro-boro berat nuringan ge mun dijadikan beban mah malah jadi berat. Lamun dijadikan kesenangan mah sanajan berat akan terasa ringan. Terus ketua komite kalau dijadikan beban, komite di TK, komite di SD, komite di SMP, komite di MA, terus jadi kepala kewilayahan di desa, di kepemerintahan. Kamu dijadikan beban untuk pengerasa kesepuhan jika ini sebab belur. Tapi alhamdulillah masih ting-ting, masih semangat, masih berwajah ceria, masih sehat. Alhamdulillah, itu berarti tidak dijadikan beban, tapi dijadikan suatu kesenangan tersendiri gitu ya. Insya Allah adik-adik oke sadayananya pembelajaran dijadikan suatu kesenangan ya, kesenangan walaupun memang kenyataannya tidak senang gitu kan, tapi dijadikan suatu kesenangan gitu. Rasulullah Muhammad SAW yang pertama yaitu ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, terutama yang pertama dari sikap mencari ilmu, yang kedua sikap ketaatan mentauladani dari sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu sunnah Rasul? Itu adalah akhlakul karimah, santun. Insya Allah upami klasifikasi mungkin ketaatan makhluk minal makhluki ilal makhluki, itu garis horizontal, minal makhluki ilal makhluki. Yang pertama, anak harus taat kepada orang tua, itu garis horizontal, karena minal makhluki ilal makhluki. Adik harus taat ke orang tua, apapun perintahnya selagi tidak melanggar aturan pemerintah, aturan agama, maka kita harus taati. Yang kedua, murid harus taat kepada guru, itu garis horizontal, minal makhluki ilal makhluki, antara makhluk dengan makhluk, tapi ada garis lurus yang harus kita taati ya. Adik-adik upamina ku pangguru dipiwarang naon, diberikan tugas naon, gitu diberikan amanah naon, kudu jadi guru kedah ditaati ya, kedah ditaati. Siap? Siap. Insyaallah percanten keada di Mama Sarole, Soleha, Ganteng, Darli, Suwai luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kontak yang kedua. Kontak yang ketiga adalah guru dengan kepala. Itu pun memang minal makhluki ilal makhluki, makhluk ke makhluk, tapi ada garis, masih garis lurus gitu ya. Itu pun harus kita taati. Apapun bentuk perintah ataupun apapun bentuk kesepakatan, maka kita seorang karyawan, seorang guru, maka harus mentaati kepada atasan kita, kepala kita. Mungkin kepala MA di sini pun punya lagi atasan, ke pengawas, pendais, sebenarnya mohon itu pun ada atasannya. Walaupun dia seorang kepala, tapi di bawah naungan pendais ya, dia mau tidak mau harus taat kepadanya. Pendais ada juga Kementerian Agama, ya kan? Itu harus taati lagi aturan. Sosana sekian, insya Allah Kementerian Agama simpul oke nganggo ayat
ngajak dipakai lagi ayah Kementerian Agamaan Minangkabau dari pamer sekalian. Dia berbahaya visualnya suka diberi mati dia kan emang di Depak Ciamis tapi di Ikatan Guru Raudatul Atfal minangka ieu teh simpuleunge dalam rangka Cikibung di Departemen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama ngan bungsuna ari RA kakara pulucut kakara porocol makana di sampeuran lagi baru hasil baru jingau tapi ada lagi ketangan yang mana sarung gitu ketangan yang udah pau udah era lagi sarung gitu ya nama boleh indungna nama jangan hilang punya Twitter ayo nama alhamdulillah tapi ya RA masih RA MI MTS MA kan oh insyaallah sebelum masih kena di ikatan gerak gitu Ikatan Guru Raudatul Atfal berenang musuhna di Departemen Agama maupun di Kementerian Agama. Alhamdulillah, mohon insya Allah ya kan ayah mungkin di pengawas Pendais ayah dari kepala andepan itu masih garis horizontal garis lurus antara minal makhluki ilal makhluki ada hubungan suatu ketaatan antara sesama. Kemudian seorang rakyat itu pun harus taat kepada aparat, harus taat kepada pemerintah. Itu pun ada garis harus yang kita teladani yaitu dari Isra itu kita meneladani bahwa ada hubungan, ada garis untuk kita ketaatan kepada dari makhluk kepada makhluk. Kita masyarakat, kita rakyat, pemerintah pun manusia, pemerintah pun itu manusia. Jadi kita ambil dari kebaikannya insyaallah yang tadi sudah dipaparkan dari pihak pemerintah Desa Tangkolo yang sudah memberikan itu bantuan kepada anak-anak MA Plus. Mudah-mudahan pada tahun anggaran 2023-2024 mudah-mudahan ditambah lagi, amin. Insyaallah amin. Dan mudah-mudahan siswa nanti 2020 untuk ajaran baru 2023-2024 mudah-mudahan semakin meningkat, mudah-mudahan amin. Dan insyaallah dan Sifuring oge masih hartosna sama beda kabupaten, beda kecamatan gitunya, tapi basic mati Kementerian Agama, basic mati agama hartosna mendukung sepenuhnya. Oke, insya Allah setiap tahun pun memang digiring untuk masuk ke MA Plus Mandalawangi. Kebetulan alhamdulillah pribadi sebagai Pak Komite mohon alasan terus 2 tahun ketua komite di MTSN 17 Ciamis, sekalipun sering dikomunikasikan serang para kepala, serang para dewana, tolonglah gitu, mohon tolong disupport kanggo dilakukan ke perlu MA Plus Mandalawangi. Insyaallah mudah-mudahan tahun ayeuna oge mudah-mudahan nu keluar anu masuk mudah-mudahan lebih banyak daripada yang keluar insyaallah, amin ya rabbal alamin. Eta terus anu kadua mi'raj teh eta garis vertikal minal makhluki ilal khaliq, nyata garis antara makhluk dengan sang pencipta, khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu garis lurus, garis ma'rifat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah SAW diberjalankan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik vertikal ke Sidratil Muntaha dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu a'lam bimuradi, an bihadza tadi subhanalladzi
asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Keterangan itu dalam surat Bani Israil ayat 1. Kenapa surat itu dinamakan dengan surat Bani Israil? Bani Israil itu artinya keturunan Bani Israil. Israil teh mun aya nama Israel. Negara Israel aya nama kapungna Bani Israil. Ayeuna menjadi Israel. Kapungkur para nabi, para rasul kebanyakan dilahirkan di negara Israel, negara Islam dulunya. Di zaman para rasul itu Israel itu dominan Islam, negara Islam. Tapi dengan perubahan zaman, kemunkaran manusia semakin jauh dari Allah, maka sekarang jadi negara Yahudi kan Israel yang sengketa dengan Palestina. Palestina kan negara Islam, Israel negara Yahudi. Palestina ingin merebut Israel, bahkan di jalur Gaza sering terjadi perebutan kewilayahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keajaiban juga mukjizatnya kepada terutama Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu merupakan satu masjid yang tercantum dalam nas Al-Quran, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tidak ada Masjid Tangkolokman, Masjid Jadi Harjan teu di Al-Quran mah Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan umat Islam sadayana berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina yang mudah-mudahan diberikan ketabahan, kekuatan yang gugur, semoga menjadi gugur syahid. Amin ya rabbal alamin. Dari mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW, maka sebelum itu pun, sebelum naik ke langit, naik ke Sidratil Muntaha, naik ke mustawan langsung menghadap Allah, maka dalam suatu perjalanan menuju dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu Rasulullah Muhammad SAW maka dibawa ke sumur Jam-Jam untuk dibersihkan hatinya, dioperasi hatinya, dibersihkan dari sifat-sifat sakit atau penyakit hati. Itu kan dalam kitab Bainama diceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW sebelum berangkat ke Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan jantungnya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Dicuci dengan air Zam-Zam. Untuk apa? Untuk menghilangkan penyakit hati. Menghilangkan penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Iri, terus dengki, terus sirik, pidi, jahil, aniaya, munafik, dendam, sombong, hianat, betul, biladah, sewot, keheul, cuak, cecep, hewa. Itu penyakit hati, penyakit hati. Nah, mengambil dari hal tersebut, maka dalam diri Rasulullah Muhammad SAW tidak ada penyakit hati yang kita tadi diutarakan. Tidak ada sama sekali, karena sifat itu sudah disucikan dengan air Zam-Zam, sudah dibersihkan, dibuang jauh-jauh oleh malaikat Jibril dan Mikail. Makanya pantas Rasul ketika sehabis Isra Mi'raj, sehabis dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam, maka tidak ada sifat penyakit hati. Teu aya istilah sirik, pidil, jahil, aniaya, husud, takabur, sewot, keheul, cuma jeung samansana teu aya.
Sabab dina diri Rasul terus aya. Sedangkan dalam diri kita semua mungkin ada dan mungkin juga pasti ada. Besar, kecil, banyak dan sedikitnya mungkin itu ada. Ya kan? Teu aya kumaha ketika tetangga kita umpamana geus kabeli HP anu HP lagi main teh. Nah, biasanya Oppo wae. Anggap dina hate kecil mah urang teh aya rasa iri merenya. Manehna mah urang mah dahulu bapak urang mah bapak manehna mah itu kan iri tina iri. Tuluy kana komo menjadikan dengki tina iri teh sok irina teh urang mah kieu manehna mah kitu eta iri. Sebenarnya ulang gitu, urang kieu manehna kieu, urang kitu manehna itu. Jadi kitu kitu kieu gitu. Ari tina iri teh mimitina mah tidinya. Tuluy kali itu teh kana dengki. Lamun lamun boga iri tuluy kana dengki naik. Dengki mah jadi nyewot keul nya. Ari dengki teh papanggih teu nanya ditelaksana teu dibales malah komo laksana teh Pak diulaman teh nya kana tina iri teh kana dengki. Dulu kali itu teh naik deui komo kana jail orang kecemplung kowe itu kana WC itu bisa geus ningkat kana jail nya artina khianat nya jail komo bisa ningkat kan aniaya mah geus tahapan kana naon kriminal karena aniaya mah dibegal ke, dipaling ke, gitu kan? Itu karena jahil karena aniaya. Ini karena sirik, lamun karena sirik, jadi lamun ayat sirik menurut syaratnya, ayat sirik menurut bahasa, sirik menurut menurut syarat mah menduakan Tuhan gitunya. Lamun syirik jeung basa mah nya syirik teh nya modelnya gitu. Syirik teh ngaduakeun pemahaman gitu nya syirik fidik kali itu nanti karena bahasa eta mah syirik fidik gitu nya jahil aniaya kali itu. Nah eta teh sifat-sifat penyakit hati. Komo lamun kali itu nangis saya sifat ujub, ria, takabur. Ujub, nu kumari ujub. Nu kumari ujub. Bisa nyaritakeun mah ujub cenah. Ujub, nu kumari ria. Nu kumari takabur. Ujub ria, takabur. Ujub, ari ujub teh manehna geus pede teu heula. Atawa ujub teh nyepede teu heula encan bukti kenyataan. Gitu ya, ta ujub. Artinya membanggakan diri sebelum berprestasi. Itu namanya ujub. Nah, saya nih gitu. Yang pasti menang saya, yang hebat saya, padahal lomba nama encan gitu. Begitunya, urang ti meunang mah maneh mah teh eleheun. Lah maneh mah butut leuwih mah alus wing karek bakal juara mah eta teh tampil gencan. Eta karana ujub anu kitu teh. Urang anu bakal nomor 1 mah ujub. Ria, ari ria pamer. Ujub ria pamer. Ari pamer mah ari ria mah hoyong leuleung ku batur, hoyong katingali ku batur, hoyong kanilai ku batur. Eta namina ria. Ari takabur mah sombong. Sombong itu takabur, merasa dirinya paling hebat, orang lain sementara kecil.
Jadi merasa dirinya yang paling hebat, orang lain mah kecil. Lah saya mana cetek, saya lah kecil, saya lah bisa naon, lah saya naon gitu kan. Merasa saya yang paling bisa, saya yang paling kuat, saya yang paling hebat. Nah itu namanya takabur. Tete sifat-sifat sifat yang dimiliki oleh setan. Makanya penyakit hati adalah biang keroknya, biang keladinya adalah setan. Nah, makanya ketika Rasulullah Muhammad SAW berangkat dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dalam perjalanan singgah di air sumur Jam-Jam, maka dibuanglah sifat-sifat penyakit hatinya. Makanya ketika Rasul berdakwah, ketika habis dari Isra Mi'raj berdakwah ke Taif, ya, ke Taif. Jadinya kan pemuda-pemuda Taif sudah menyiapkan tumpukan batu kerikil yang tajam untuk ketika Rasulullah Muhammad SAW pergi dari atau pulang dari tabligh, pulang dari pengajian, maka sudah disiapkan untuk melempar Rasulullah Muhammad SAW. Coba bayangkan ketika Rasul pulang, maka dihujanilah batu kerikil yang tajam sehingga sendal Rasul baik sampai ke bercucuran darah, sampai ke sendal penuh dengan lumpuran darah. Bayangkan, masya Allah. Lamun can dicabut lamun can diambil sifat penyakit hatinya, mungkin balas dendam atau melawan, ya. Pasti bakal ayah serangan atau ayah balas dendam. Tapi karena hikdu itu diambil, hikdu itu kan dendam gitu. Makanya di diri Rasul di ayah dendam, sehingga ditanya oleh Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, engkau telah dihinakan oleh kaum Taif, engkau telah dihinakan, telah dicaci maki, bahkan dikhianati. Aina makiwe Muhammad, cek Jibril, sok eta urang Taif rek dikumahakeun, nah rek ditinggang ku gunung atau rek dilelepkeun nagarana, atau rek dihancurkeun, atau rek dihujan anginkeun ku kerikil anu tadi, atau rek masuk tinggal. Muhammad bilang mau apa? Mau dibagaimanakan? Mau seperti apakan kaum Taif? Karena di hati Rasulullah Muhammad SAW itu ayat sifat dendam, maka biarkanlah dia tidak tahu. Biarkanlah siapa tahu anak cucunya dia mendapat hidayah. Biarkan dia hidup seperti kita. Biarkan dia menunggu mendapat hidayah. Cobalah orang ditanyana, hei kaya orang dihinakeun, orang diecek, orang dihianati kumana, hei Jibril datang ke orang, hei itu sih itu dikumakeun manulas punya sakate lah, ada orang memberikan bisa boga sifat kemanusiaan, mungkin rasa dendam teh pasti aya. Lamis habis gini bercikar mati punya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW mempunyai sifat kesabaran. Yang kedua sudah dihilangkan penyakit hatinya. Makanya adik-adik sekaliannya, nitip upami ayah rencangan ngabuli, ayah sebelum ngabuli, ayah dibuli, mau ngabuli tas serpet ayeuna nama tas rajaban, ya tas rajaban. Jangan membuli lagi, ya. Oh, dasar ayah baik teh bola-bola tingkat MA atuh da tingkat PAUD oge tingkat RA ayah eta teh eta heuda si eta mana kitu we batur keur diajar teh hayu we teh jadi nu dibulina ada berenanan sieu umpamana atau jadi mengalah gitu nya. Nah, mudah-mudahan sifat-sifat itu hiji pikeun urang anu sok resep ngabuli, hilangkan rasa itu karena itu termasuk penyakit hati. Nuka dua yang merasa terbuli atau dibuli atau dihasut, diguyon,
nya dibuli lah gitunya ya. Tanamkan hiji kesabaran, kedua perlihatkan prestasi kurang. Jadi kieu lamun urang aya ngabuli tah timbulkan prestasi engkena nu ngabuli eraeun. Nah makanya kade nu ngabuli kade ulah kade jangan coba-coba membuli, siapa tahu kita akan dibully dengan prestasi. Nah, ternyata tuh ari teh pas tukang ngabuli jadi ngedon umpamana nanti prestasinya itu kan harus suatu ketakutan bising orang suatu saat ada yang membuli, suatu saat kita menurun dari prestasi sementara yang dibully nanti dia naik prestasi. Makanya membuli dan dibully itu sebenarnya tidak baik. Mudah-mudahan yang suka membuli, mudah-mudahan kita menyadari intinya anggaplah itu teman kita semua, tidak kita hilangkan sifat apa itu sifat kekuasaan, sifat apa itu sifat merasa hebat diri, merasa yang merasa kehebatan diri itu coba kita hilangkan. Dulu kita ganti dengan kebersamaan. Kita itu adalah sama anak didik MA, ya kan? Kita sama, tidak ada garis pemisah. Wah, kamu mah orang Ciamis, saya mah orang Kuningan, kamu mah orang Ranca, saya mah orang Subang. Tidak ada garis pemisah kecuali pemisah Cijolang, gitu kan? Ada jembatan. Ada jembatan untuk menyatukan antara Ciamis dan Kuningan, antara Ranca dan Subang. Itu ada jembatan, garis apa itu garis penghubung. Semoga adik-adik sekalian tidak ada garis pemisah di antara kita. Kita semua sepakat kita anak didik MA yang semangat, yang serius, ya kan, yang insya Allah jadi anak yang sukses. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang kita harus diambil dari pelajaran Isra'nya Rasulullah Muhammad SAW. Adapun dari Mi'rajnya Rasul adalah garis vertikal kita seorang makhluk kepada Khalik Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan ketentuan segalanya. Dan insya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah senantiasa mengangkat derajat sebagian orang di antara kamu. Yang pertama Allah angkat orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu, yang pertama yang akan diangkat derajat di depan Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang beriman. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat, yaitu yang diberikan orang iman yang diberikan ilmu beberapa tingkat derajat di antara orang lain. Insya Allah adik-adik sekalian, insya Allah diberikan ilmu yang lebih daripada orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, insya Allah. Apalagi kita nanti setelah dari MA jangan merasa puas dengan ilmu ya adik-adik, jangan merasa puas dengan ilmu, jangan merasa lah udah cukup saya sampai MA saja, udah cukup untuk saya MA. Jangan merasa cukup, tapi kita harus merasa kurang, bahwa baru MA saya masih kurang pendidikan, saya masih kurang ilmu. Makanya kita nanti yang kelas 12 ya, yang kelas 12 lanjutkan ke tingkat 1 lagi ya, ke tingkat 1 lagi, tingkat 2 semester 1 nanti mah bukan kelas lagi tapi semester ya. Neng di mana? Alhamdulillah semester 1 di mana? Di Uniku. Amin. Universitas. Di mana Neng? Semester 2 di Galuh. Mana? Ciamis atau dimanapun. Kayak mau ditanyakin kelas sabaraha Neng?
tapi semester sabaraha. Insya Allah mudah-mudahan neng adik-adik semuanya mudah-mudahan isukan orang aya nanyakeun neng semester sabaraha ayeuna. Amin. Berarti adik-adik sekolah menjadi anak apa itu ismuna sana siswa deh, tapi siapa yang mau jadi mahasiswa? Acukan tangannya, ayo sana mereka KUA. Itu mah kelas terakhir. KUA mah kelas terakhir, semester akhir. Siapa kalau nulis di KUA mah bisa mentok. Tapi lamun masih mahasiswa masih jauh perjalanan. Insya Allah mudah-mudahan, amin. Ya Rabbal Alamin. Terus dia ada kenging merasa pesimis, kurang mah dati MA Mandalawangi, malah nake meni alon pisan, meni heset, malah neng di mana sekolah Mandalawangi, kenging lebay gitu nya, neng sekolah di mana? Di MA Mandalawangi, kenging gitu. Justru neng di mana sekolah? Abi di MA Mandalawangi. Gitu harus pede. Jangan merasa kecil hati. Ya. Jadi kedak bangga, justru aku bangga menjadi siswa MA Plus Mandalawangi. Oke, siap, kompak, siap kompak. Aku bangga menjadi siswa MA Plus Mandalawangi. Siap, anu nyalahan kita tangguhkeun. Siap, kompak. 1, 2, 3. Aku bangga menjadi siswa MA Plus Mandalawangi. Tanamkan dalam hati kita itu harus seperti itu. Tanamkan bahwa aku bangga menjadi siswa MA Plus Mandalawangi. Yes. Gitu lah. Mana udah nanya teh, Ceng, di mana sekolah? Abi di MA Plus Mandalawangi. Yes. Gitu. Harus semangat. Harus suatu kebanggaan. Kunaon jadi kebanggaan? Batur maun daekeun, batur maun hayangeun. Berarti mudaik jeung hayang itu yang berprestasi. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari orang lain. Makanya harus menjadi suatu kebanggaan. Kedua harus menjadi pelopor. Selain kebanggaan harus menjadi pelopor. Jangan menjadi provokator atau provokasi ya. Jadi pelopor, terutama adik kita, saudara kita, tetangga kita, teman sahabat kita harus menjadi pelopor. Nanti kita kalau sudah keluar dari MTS ke MA Plus Mandalawangi, itu jadi kita harus menjadi pelopor, harus menjadi pejuang, menjadi sponsor, sponsor dari support, gitu ya. Orang harus menjadi pelopor. Insya Allah. Siap? Iya, oke. Siplah, tenang Pak Kepala. Insya Allah MA ini pada keluar kelas 12 siap menjadi pelopor. Kelas 10, kelas 11 insya Allah menjadi pelopor untuk kemajuan MA Plus Mandalawangi. Insya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan kepada orang-orang yang beriman dan diberikan ilmu lebih daripada orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang terakhir mungkin garis vertikal kita makhluk kepada Khalik itu dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW adalah kita mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Itu mungkin yang paling puncak dari Isra dan Mi'raj. Sholat yang 5 waktu adalah merupakan fondasi dan pendemen
sekaligus asas Islam, sekaligus benteng ketahanan keimanan kita, bahkan menjadi barometer ukuran keimanan kita. Sholat bisa diukur, jadi alat pengukur keimanan kita. Seandainya sholat kita hebat, maka berarti menandakan keimanan kita hebat. Ketika sholatnya lemah, maka menandakan keimanannya itu lemah. Bahkan menjadi barometer untuk penegakan agama. Ketika sholatnya hebat, maka agamanya hebat. Ketika sholatnya lemah, maka agamanya lemah. Bahkan faqad hadamadin, bahkan man tarakaha faqad hadamadin. Sehingga seorang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agamanya. Rasulullah SAW berfirman, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agamanya. Makanya dengan Isra Miraj ini, mari kita tegakkan keimanan, keyakinan juga asasi, mempondasi diri kita sekalian, baik dari tauladan Rasulullah Muhammad SAW dan kisah perjalanan juga sejarah Isra Miraj, baik itu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang paling disayangi, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Manawi sanes kirang sono ieu teh sono teh kalaku. Mudah-mudahan disukan dititah deui. Ada ditah naon wae. Besok aya undangan untuk RA PAUD, RA Darul Intisar untuk hadir dalam kegiatan nanti lomba-lomba itu apa itu busana, terus mewarnai pidato, adzan. Alhamdulillah sebenarnya di lembaga PAUD RA Darul Intisar atau seueur piala di MA Plus Mandalawati. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Semoga tetap jaya, semoga tetap sukses, tetap maju dan menjadi sekolah tauladan. Amin. Ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.